Ya, halo followers, welcome back di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Ini adalah episode ke 2092. I'm your host Popo Kusen, dan ini adalah seperti biasa ya, gue akan cerita ada apa aja di dunia di 24 jam terakhir. Saya memuterin lagu-lagu yang enak buat kamu yang gue pilih sendiri. Kalau kamu nonton ini di YouTube nggak nyampe 1 jam karena lagunya nggak gue puter ya. But anyway, it's a great day today. Especially buat fans NBA yang menunggu-nunggu ya pertemuan ini terjadi, yaitu pertemuan antara dua bintang atau dua pemain terhebat di generasi sekarang ya, yaitu LeBron James dan Stephen Curry. Mereka akan ketemu di semifinal wilayah barat. Pertandingannya mulai besok, nanti kita akan bahas dulu gimana perjalanannya ke situ. But now kita mulai dulu dengan lagu pertama, ada Fault Boy, Ghost Stories. Enjoy. Ya, welcome back di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Dan saat ini emang udah bisa dibilang kalau industri video game itu adalah industri yang gak cuma jutaan dolar, tapi miliaran dolar ya. Nah, berkaitan dengan industrinya miliaran dolar ini, barusan aja publisher video game itu mengatakan bahwa game zaman sekarang yang AAA game itu yang bener-bener high level game lah. Jadi yang budgetnya gede banget, contohnya kayak God of War atau Call of Duty atau pokoknya game-game AAA lah ya. Tau lah maksud gue, AAA yang bener-bener top of the top. Itu katanya biaya untuk membuat game AAA ini bisa dalam beberapa tahun ke depan akan menembus angka sampai miliaran dolar. Jadi nggak cuman penghasilannya aja atau penjualannya aja yang mencapai harga segitu, tetapi produksinya juga bisa mencapai segitu seiring dengan perkembangan teknologi, dan teknologinya juga makin mahal kan. Jadi memang cukup gila sih. Gue bilang emang sekarang video game juga udah masuk ke mainstream ya. Contohnya film Mario kemarin juga sukses, dan sekarang siapa sih yang nggak tahu Call of Duty, terus Mobile Legends, Genshin Impact atau juga mainstream banget. Kalau lo sering nonton YouTube juga sekarang pasti lagi sering lihat iklannya Ragnarok Origins kan, yang Pevita Pierce itu. Nah, itu juga bukti kalau mainstream kan. Jadi emang gue tapi tetap kaget sih sampai miliaran dolar biaya produksinya. Tapi udah gitu aja, kita balik ke lagu. Ada Usai dari Tiara Andini. Check it out. Yap, masih bareng Popo Kusen di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Dan sekarang lagi ada berita heboh ya. Jadi Beyonce, salah satu penyanyi terhebat sepanjang masa, certainly terhebat di generasinya dia, itu ternyata diklaim barusan sama pemerintah Amerika kalau dia masih utang belum bayar pajak sebesar lebih dari 2 juta US dollar. Gila ya. Ternyata pengemplang pajak juga dia. Tapi Beyonce sendiri menyangkal, dan dia bilang kalau dia telah menyerahkan petisi kepada IRS atau Internal Revenue Service. Jadi itu kayak pengurus pajaknya Amerika, dan dia meminta supaya ada persidangan di Los Angeles karena dia akan membuktikan kalau dia tuh sebenarnya enggak, dan harusnya malah memang enggak ngebayar kayak gitu. Katanya si IRS ini mengeluarkan catatan bahwa dia itu hutang 2,69 juta dolar, terdiri dari 805.000 di tahun 2018, 1,4 juta di 2019, dan 449.000 itu denda karena telat bayar. Gila ya. Jadi ini sekarang lagi heboh di Amerika, lagi mau ada persidangannya ini karena Beyonce lewat pengacaranya kekeh menyatakan kalau enggak, kita hitungannya udah bener. Jadi akan ada pertempuran ini dalam waktu dekat. Coba kita tunggu aja update-nya. Now ada How Do I Make You Love Me dari The Weeknd di Popo on the Radio. Followers, salah satu penyakit yang udah mulai menyerang anak muda juga itu adalah diabetes. Jadi jangan sampai kamu kena ya, nggak usah nunggu sampai kena, nggak usah mikir, oh ini gue masih muda nggak bakal kena. Itu udah pemikiran yang salah, pemikiran yang jadul. Jadi dari sekarang cegah diabetes. Dan cara yang paling gampang adalah dengan mengurangi asupan gula kamu atau mengganti gulamu dengan gula tes, gula 0 kalori yang enggak bikin diabetes. Kamu bisa beli gula tes di radio yang nayangin Popo on the Radio maupun online. Welcome back di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Dan Geoffrey Hinton, mungkin kamu nggak pernah tahu si Geoffrey Hinton ini siapa. Dia ini adalah orang yang disebut-sebut sebagai Godfather of AI. Nah, dia menang di tahun 2018 Turing Award untuk pekerjaannya dia yang waktu itu berperan penting dalam
boomingnya artificial intelligence ini sekarang. Nah, dia tuh barusan aja memutuskan untuk resign dari pekerjaannya di Google supaya dia bisa ngomong dengan bebas tentang resiko dari artificial intelligence. Dia umurnya emang juga udah 75 tahun sih. Dan akhirnya dia sekarang diwawancara sama koran New York Times, dan dia di situ mengatakan bahwa akan ada banyak bahaya yang bisa muncul kalau kita tidak menggunakan AI ini dengan hati-hati. Nah, dia nggak bisa ngomong lebih jelas karena waktu itu dia masih kerja di Google. Nah, tapi sekarang dia bilang bahwa harus ada pemakaian AI ini dengan cara-cara yang bertanggung jawab. Karena kalau sampai enggak, maka ini akan sangat berbahaya. Nah, dia bilang dia janji kan nanti setelah dia resign ini, dia akan sering mengutarakan bahaya-bahaya apa, memperingatkan risiko-risiko apa yang bisa timbul kalau artificial intelligence ini tidak dijaga dengan baik pemakaian. Kayaknya sih kayak Terminator gitu-gitu gak sih? Bayangan gue, mungkin gue kebanyakan nonton film ya. But nanti kalau ada update dia bilang apa lagi, gue akan cerita. And now we have Heart So Big dari Matoma. Check it out. Balik lagi di Popo on the Radio bareng sama saya Popo Kusen. Dan salah satu kandidat Perdana Menteri Thailand yaitu Paetongtarn Shinawatra, yang gue tahu sih dia siapa karena nama Shinawatra itu kan terkenal banget ya di Thailand. Dulu kan ownernya Man City, juga mantan Perdana Menteri Thailand itu kan si Thaksin ya, Thaksin Shinawatra. Nah, dia ini akan mengikuti pemilu Thailand dalam 2 minggu ke depan, dan ternyata 2 minggu sebelum pemilu ini dia melahirkan anak. Jadi ini jadi berita di Thailand, dia baru aja melahirkan anak laki-laki dengan sehat, dan dalam beberapa hari dia juga akan berpidato. And dia memang ternyata sejak kampanye kemarin itu sambil hamil, men. Dan ini cuma cuti melahirkan aja, dan beberapa hari lagi juga akan segera ikut kampanye lagi. Nah, si Paetongtarn Shinawatra ini juga menurut hasil polling, hasil survei segala macam memang diunggulkan sih untuk jadi Perdana Menteri Thailand selanjutnya. Jadi nanti kita tunggu aja apakah benar. Kalau iya, berarti dia dapat 2 hadiah sekaligus ya, kelahiran anak dan juga jabatan Perdana Menteri. And now we have kenangan terindah dari Mahen. Enjoy. Followers, sudah sejak beberapa tahun yang lalu gue itu mengganti gula gue dengan gula tes, gula 0 kalori yang nggak bikin diabetes. Kenapa? Karena gue ada turunan diabetes. Itu meningkatkan resiko 6 kali lipat kena diabetes. Kedua, gue suka minum manis. Dan ketiga, gue nggak mau kena diabetes. Jadi akhirnya gue pakai itu, and hasilnya oke. Tiap kali gue cek gula darah gue, gula puasa gue itu selalu di bawah 100, yang artinya gue aman dari diabetes. So kalau lu sama kayak gue, mendingan beli langsung gula tes di radio yang nayangin Popo on the Radio maupun online. And now ada Who's Gonna Love You Tonight dari Snake Hip and Tina She. Check it out. Ya, balik lagi di Popo on the Radio, madly inspiring. Dan besok pagi jam 9 ada Game 1 dari Western Conference Semifinal NBA antara Stephen Curry, Golden State Warriors, and LeBron James dan Los Angeles Lakers. Dan ini adalah pertemuan yang ditunggu-tunggu orang. Ini ibaratnya ya, kayak kalau di sepak bola itu Ronaldo ketemu sama Messi. Karena si LeBron umurnya udah 38, si Curry umurnya 35, jadi mirip lah. Ronaldo sama Messi juga bedanya sekitar segituan kan umurnya. Nah, ini ditunggu-tunggu banget sama fans NBA di seluruh dunia, termasuk sama gua. Dan terakhir rekor pertemuannya LeBron sama Curry di playoff ini emang menang Curry ya. Dia menang 15-7 atau 15-8 rekor pertemuannya mereka, gue nggak tahu. Tapi I don't know, man. Banyak pandit, analis segala macam semua secara sepakat 100% bilang kalau yang akan lolos adalah Golden State Warriors. But gue nggak ngerasa gitu loh. Gue fans Lakers sih, tapi gue ngerasa kayaknya Lakers ada kesempatan deh. Gue lihat secara timnya juga cukup merata dua tim ini, jadi it's gonna be great. Prediksi gue Lakers menang dalam 6 game ya, jadi Lakers menang 4-2, karena kalau playoff lu mesti nyari 4 kali menang baru lolos. Nah, prediksi gue 4-2 untuk Lakers. Kalau misalnya salah ya nggak apa-apa, yang penting gue ngerasa gitu sih kayaknya. But kita balik ke lagu sekarang. Ingat besok jam 9 pagi, gue nggak tahu tayang di video apa enggak ya, tapi kalau lu pengen pasti bisa nonton pakai link pas aja sih. But kita balik ke lagu ya sekarang. Ada Irrelevant dari Pink. Check it out. Oke, followers, that's it buat Popo on the Radio hari ini. Thank you banget buat yang udah ngedengerin. Jangan lupa social media kita di facebook.com/popotr,
Twitter dan Instagram di @popoonradio, dan di TikTok juga ada Popo on the Radio. Yuk di follow yang di TikTok ya. Gue baru dikit followernya, jadi tolong follow di situ. Di situ ada versi singkatnya lah dari apa-apa aja yang gue ceritain. Oke, jangan lupa subscribe juga YouTube Popo on the Radio. Oke, lagu terakhir ada Satellite dari Khalid. Di sini Popo Kusen, jangan lupa minum air yang banyak. Terima kasih udah mendengarkan. Matur nuwun wis ngrungokno. Thank you for listening and I'll see you when I see ya.